Assalamualaikum, ketemu lagi di channel Dapur Arum. Hari ini aku mau buat kue jadul dan ini cukup langka. Sebenarnya pembuatan kue ini sangat mudah, anti gagal. Yang penting ikuti aja trik-triknya dan juga telaten. Langsung aja yuk kupas tuntas kue yang satu ini. Ada 500 gram beras, kemudian cuci bersih, lalu rendam semalaman, tapi ini aku rendamnya 10 jaman. Kemudian tiriskan selama kurang lebih 30 menitan, dan ini sangat berpengaruh banget, berpengaruhnya itu di penuangan air pada saat membuat adonan. Kemudian haluskan, dan ini boleh pakai blender, chopper, atau ditumbuk, tapi ini aku menghaluskannya langsung ke penggilingan yang ada di pasar. Nah, ini aku pindahin dulu ke wadah yang lebih gedean. Kalau udah, sisihin dulu sebentar. Ada 375 gram gula, dan ini aku pakai gula merah yang biasa tapi yang kualitasnya ini cukup bagus menurut aku. Kemudian disisir halus. Lalu dicacah-cacah kayak gini supaya dia lebih halus lagi, karena biasanya menggunakan pisau itu sampai bagian bawah masih ada bongkahan-bongkahan kecil. Kalau masih ada bongkahan kecil kayak gini, nah ini aku bantu supaya lebih halus lagi menggunakan ulekan. Kalau misalnya mau langsung ditumbuk atau di blender juga boleh, yang penting gulanya ini dihaluskan terlebih dahulu. Kemudian masukkan ke tepung beras. Lalu diaduk supaya tercampur rata. Dan ini belum ada penambahan air sama sekali. Semakin kesini adonannya itu semakin lembab. Ini dipengaruhi dari kelembapan si tepungnya ini dan juga kelembapan dari si gula merahnya. Kalau adonannya ini udah cukup tercampur rata, kemudian tambahkan air sedikit demi sedikit atau secara bertahap, nggak boleh sekaligus. Kemudian uleni sampai benar-benar tercampur rata. Lalu tambahkan lagi secara bertahap, berlaku kelipatan. Nah, kalau udah, ini 4 kali aku menambahkan air per 1 ml atau sekitar 1/4 sendok teh ya. Dan ini kalau 4 kali ini berarti sekitar 1 sendok teh, tapi aku masukinnya ini bertahap. Kemudian ini ditutup dulu selama 1 jam. 1 jaman kemudian, nah ini bisa dilihat adonannya ini. Kalau adonannya ini masih sangat padat, bisa ditambahkan lagi air bertahap juga sama seperti di awal. Dan ini langsung aku tambahkan per 1 sendok teh. Kemudian uleni kembali sampai benar-benar tercampur rata. Kemudian tambahkan lagi air jika adonannya ini masih sangat padat, sampai adonannya ini bisa dibentuk atau lentur.
Nah, caranya seperti ini ya. Kenapa sih nggak masukin airnya sekaligus? Kenapa bertahap? Ini untuk mengantisipasi agar adonannya itu nggak kelembekan. Yang penting adonannya ini nggak boleh keras dan juga nggak boleh kelembekan. Kalau udah, kemudian tutup dan diamkan kembali sekitar 1 jaman. Panaskan minyak, gunakan api sedang cenderung kecil atau disesuaikan aja. Siapkan minyak, jangan ragu untuk ngolesin minyak atau telapak tangan atau wadah. Cara mencetak sendiri ini tergantung selera aja, tergantung nyamannya masing-masing. Atau misalnya mau dicetak dulu juga boleh, baru nanti sekalian digoreng. Tapi kalau adonannya ini lentur banget, lebih enakan dicetak langsung goreng, karena nanti kalau dia dibiarkan agak lama, itu dia akan bleber, otomatis kita harus mengulang lagi dari awal, jadi harus dirapiin lagi, baru digoreng. Sekarang masuk ke cara menggoreng. Goreng adonannya ini gunakan api yang sedang cenderung kecil aja atau nanti disesuaikan pada saat proses penggorengan. Kemudian minyaknya ini harus benar-benar udah panas supaya dia langsung naik ke permukaan dan langsung mengembang. Nah, kalau udah agak merah-merah kayak gini, kemudian balik. Kalau udah mateng, tinggal angkat, langsung tiriskan. Padahal sebenarnya ini mudah banget, tapi karena biasanya triknya kurang tepat, jadi hasilnya juga masih gagal. Dan ini aku masukin pertama ini dua-dua ya, karena agak keteteran karena sendirian. Jadi semampunya aja. Yang goreng banyak ini yang aku cetak dulu, lebih dulu aku buletin, kemudian aku cetak, baru aku goreng barengan. Dan ini cepet banget ya mateng ya. Untuk apinya ini disesuaikan aja, kalau misalnya dia cepet gosong tinggal dikecilin aja, tapi kalau misalnya dia kurang panas, tinggal digedein dikit lagi aja. Kuenya ini mengembang bagian belakang dan juga bagian depannya, jadi mengembangnya itu rata. Dalamnya mateng. Kalau masih hangat, ini dia itu renyah di luar. Kemudian pas kita gigit, bagian dagingnya itu empuk banget.
Hasilnya ini 2 kali lipat ya. Jadi kalau kita buat setengah kilogram berasnya, hasilnya itu 2 kali lipat, jadi 1 kiloan. Nah, kalau udah tinggal dikemas aja di mika yang kayak gini ataupun mika yang model lainnya. Ini ada sisa adonan dan sengaja aku sisain. Nah, ini biasanya kalau didiemin, ini dia akan kering kayak di model pinggirannya ini ya. Kalau misalnya mau digoreng lagi, caranya tuang kembali air, boleh air suhu ruang, air panas, ataupun air hangat, yang penting bukan air dingin. Tuang secara bertahap, bisa per 1 sendok teh, per 1 sendok makan. Itu disesuaikan aja banyak sedikitnya adonan sisa ini. Kemudian uleni sampai benar-benar adonannya ini seperti awal, padat tapi lentur. Untuk adonannya ini sendiri, ini di suhu ruang aja itu bisa awet sekitar 2 mingguan kalau suhu ruangnya bagus, tapi kalau enggak biasanya itu sekitar 1 mingguan kalau suhu ruangnya lembab ya. Nah, ini contoh adonan yang hasil akhirnya berbeda-beda. Nah, kalau ini digoreng di minyak yang udah benar-benar panas, jadi dia otomatis nanti akan naik ke permukaan dan mengembang sempurna bagian depan dan belakangnya. Kalau yang ini digoreng di minyak yang belum panas, otomatis hasilnya seperti ini, jadi dia nggak ngembang, bantet kayak gitu. Kalau yang ketiga ini, di minyak yang panasnya itu belum terlalu panas, jadi masih panas sedang gitu, dia udah mulai ngembang, tapi ada bagian belakangnya ini yang mengembangnya itu belum sempurna. Nah, ini adalah contoh adonan yang kalau kita tuang air sekaligus, hasilnya seperti ini. Agak lembek sedikit, tapi nggak usah khawatir, ini tidak ada yang terbuang, dan ini tetap aku goreng, karena adonannya ini udah jadi. Cuman, kalau dia agak lembek sedikit, untuk dibentuknya itu susah. Pada saat adonannya itu kita angkat, mau digoreng, dia kayak ketarik, jadi kayak agak melebar sedikit. Nah, kayak gini nih contoh hasilnya. Nah, mudah kan buat ini kue? Yang penting trik-triknya itu diperhatikan banget, telaten, dan juga tetap semangat. Mudah-mudahan berhasil, silakan coba di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.